Halo murid-murid semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu materi yang sangat seru, yaitu cerita fiksi. Tanpa berlama-lama lagi, kita belajar bersama yuk mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD, cerita fiksi. Murid-murid, kalian pernah gak sih membaca atau mendengar cerita yang tokohnya itu penyihir, binatang yang bisa berbicara, atau kejadian yang ajaib? Nah, itu semua termasuk dalam cerita fiksi loh. Cerita fiksi itu apa sih? Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan dari seorang penulis. Meskipun terkadang terinspirasi dari kejadian nyata, cerita fiksi tidak sepenuhnya benar-benar terjadi. Ada beberapa ciri khas cerita fiksi. Yang pertama, berasal dari imajinasi. Kedua, mengandung unsur tokoh, alur, dan latar. Ketiga, memiliki pesan moral. 4. Tidak selalu terjadi dalam kenyataan. Ciri-ciri inilah yang membantu kita untuk membedakan antara cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi ada banyak loh. Yang pertama ada dongeng. Dongeng merupakan cerita fiksi yang bersifat imajinatif dan biasanya digunakan untuk menghibur atau juga memberikan pesan moral. Sering melibatkan keajaiban dan tokoh-tokoh yang ajaib. Lalu ada fabel. Fabel ini merupakan cerita yang tokohnya hewan yang bisa berbicara atau bertingkah laku layaknya seperti manusia. Kemudian ada juga legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang dipercaya benar-benar terjadi di masa lalu. Biasanya menjelaskan asal-usul suatu tempat, benda, atau peristiwa. Selanjutnya ada juga cerpen atau cerita pendek, yaitu cerita fiksi yang singkat, padat, dan berfokus pada satu kejadian atau konflik dengan jumlah kata yang terbatas. Nah, setiap jenis punya keunikan tersendiri ya murid-murid. Ketika kita membaca cerita fiksi, kita akan menemukan beberapa unsur-unsur berikut. Yang pertama, ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau siapa saja yang ada di dalam cerita. Lalu yang kedua, ada latar. Latar adalah di mana dan kapan cerita itu sedang terjadi, meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Lalu yang ketiga ada alur. Alur merupakan jalannya cerita dari awal sampai akhir cerita. Lalu keempat ada tema. Tema merupakan ide utama dalam cerita. Lalu yang kelima ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan kepada pembaca. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi? Kita juga punya loh banyak cerita fiksi yang berasal dari Indonesia, seperti cerita Malin Kundang yang merupakan legenda anak durhaka dari Sumatera Barat. Lalu ada cerita Sampuriang yang merupakan cerita asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Lalu ada cerita Timun Mas yang merupakan dongeng tentang gadis pemberani melawan raksasa. Lalu ada cerita Kancil yang merupakan fabel tentang hewan cerdik dan banyak akal. Lalu ada juga cerita Bawang Merah dan Bawang Putih yang merupakan dongeng tentang kebaikan dan kejahatan. Lalu ada cerita Lutung Kasarung yang merupakan cerita rakyat dari Jawa Barat. Lalu ada cerita Ande-Ande Lumut yang merupakan kisah pangeran yang menyamar mencari jodoh. Semua cerita ini kaya akan nilai dan pesan moral loh murid-murid. Selain dari Indonesia, dari luar negeri pun kita juga bisa menemukan cerita fiksi
seperti cerita Harry Potter yang merupakan karangan dari J.K. Rowling, menceritakan tentang petualangan penyihir muda di Hogwarts. Lalu ada juga cerita Cinderella yang merupakan dongeng klasik tentang gadis yatim piatu dan pengalaman ajaibnya bersama sepatu kaca. Lalu ada cerita Pinocchio yang menceritakan tentang boneka kayu yang ingin menjadi anak sungguhan. Lalu ada cerita Alice in Wonderland yang menceritakan tentang petualangan ajaib di dunia fantasi. Lalu ada cerita Peter Pan yang menceritakan tentang anak laki-laki yang tidak pernah tumbuh dewasa. Lalu ada cerita The Lion King yang menceritakan tentang kisah singa muda yang menjadi raja hutan. Cerita-cerita inilah yang sering dibuat di film dan digemari oleh anak-anak di seluruh dunia. Nah, Miss Tasya juga sudah menyiapkan loh contoh cerita fiksi. Sekarang kita baca bersama-sama ya cerita pendek yang berjudul Sepatu Ajaib Didi secara bersama-sama. Ikuti Miss Tasya ya. Sepatu Ajaib Didi. Didi adalah anak kelas 3 SD yang suka bermain bola. Sayangnya, Didi tidak pernah terpilih masuk tim karena ia selalu terlambat menendang bola. Suatu hari, Didi menemukan sepasang sepatu usang di belakang lemari neneknya. Anehnya, sepatu itu pas sekali di kakinya dan terasa ringan saat dipakai. Saat ia mencobanya di lapangan, kakinya seperti bergerak sendiri, menendang bola dengan cepat dan tepat. "Wow, ini sepatu ajaib!" seru Didi gembira. Besoknya, Didi ikut seleksi tim sepak bola sekolah. Dengan bantuan sepatu ajaibnya, ia menendang bola dengan hebat. Semua teman dan guru kagum. Namun, setelah beberapa hari, sepatu itu sobek dan tidak bisa dipakai lagi. Didi sedih, tapi ia tidak menyerah. Ia terus berlatih seperti saat memakai sepatu ajaib. Ternyata, karena terbiasa dengan sepatu itu, kini kakinya sudah cepat sendiri. Akhirnya, Didi benar-benar masuk tim sepak bola sekolah tanpa bantuan sepatu ajaib. Pesan moral dari cerita sepatu ajaib Didi adalah usaha dan latihan yang tekun bisa membuat kita hebat, bahkan lebih hebat dari keajaiban sekalipun. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang cerita fiksi. Ingat, cerita fiksi itu seru dan penuh imajinasi. Tapi selalu ada pesan yang bisa kita pelajari. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya murid-murid. Dadah!